Jadi kalau ditanya ibadah kita itu bagaimana? Ibadah kita itu kan ya hidup kita ini adalah persembahan yang hidup. Gitu. Kalau bicara soal hidup, berarti setiap saat, Pak. Setiap saat. Gitu. Jadi ibadah itu tidak ada lagi waktunya lagi, dan tidak ada lagi praktek-praktek yang khusus seperti puasa, terus berdiam diri, merenung. Jadi ibadah itu keseharian hidup kita. Ya. Selamat malam, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Anda kembali bersama dengan kami di channel Podcast Kebenaran. Kami biasa berdiskusi atau membahas tema-tema tentang kekristenan atau di dalam internal orang Kristen itu sendiri. Dan biasanya saya coba mengangkat topik-topik yang pada umumnya orang banyak memahami yang salah, tetapi kita coba mengupas bukan apa kata kami di sini, tapi sesuai dengan kata Alkitab. Satu kata lagi yang saya mau coba kupas, Pak. Kita mau angkat malam hari ini tentang kata ibadah. Tapi tunggu dulu, karena sebenarnya kata ibadah ini dipakai hampir di semua agama, Pak Kurnia. Ya. Seringkali kalau saya bertetangga, orang tanya, Pak Riko nggak ibadah? Kan gitu. Lalu orang Kristen ibadahnya sehari berapa kali? Kan gitu, Pak. Bahkan di dalam gereja sendiri, saya seringkali mendengar pimpin pujian atau pengkhotbah lah berbicara, mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebenarnya kata ibadah itu sendiri, itu artinya apa sih Pak Kurnia? Oke. Dan kata ibadah itu harus seperti apa sih? Apakah beribadah itu berarti orang harus ke gereja, gitu loh? Orang harus melakukan penyembahan? Apakah kata beribadah itu orang harus berpuasa kah? Orang harus melakukan sakramen apa, begitu? Lalu orang itu beribadah itu sebenarnya Alkitab itu dalam kehidupan sehari-hari itu harus bagaimana? Ini yang menjadi pertanyaan yang harus dikupas, Pak Kurnia, supaya penonton bisa belajar kebenaran sendiri dalam Alkitab dan mereka menjadi memahami apa kata ibadah menurut Alkitab itu sendiri. Silakan Pak Kurnia. Ya sebenarnya banyak kata ibadah yang ditulis di dalam Alkitab TP1 ini tidak aslinya adalah harusnya tidak diterjemahkan sebagai ibadah. Jadi kurang tepat dalam penerjemahan. Ini terpengaruh dengan sebenarnya di dalam masyarakat kita, gitu kan, bahwa kegiatan-kegiatan rohani itu adalah ibadah. Gitu. Nah, salah satunya yang sering disalah tafsirkan, saya pernah mendapatkan contoh di 1 Timotius 4 ayat 8, bisa dibaca. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Jadi ini latihan badani terbatas guna, tetapi ibadah itu berguna. Jadi orang berkata begini, ini jadi hari Minggu itu harus di ibadah itu harus dilatih. Gitu. Jadi jam 7 pagi dia pergi ke gereja yang mulai kebaktiannya jam 7. Jam 7 sampai jam 9 dia sudah 1 kali ibadah, gitu kan. Pindah lagi gereja, gitu. Kan rata-rata kan banyak gereja cuma sekali kebaktian. Kan makin banyak latihan makin bagus. Nah, dia konsepnya begitu. Keluar dari gereja yang kebaktian mulai jam 7 sampai jam 9 tadi, ya dia masuk ke gereja lain yang jam 10 sampai jam 12, gitu.
Nah, nanti masuk keluar lagi, selesai ibadah di situ, dia keluar lagi, Makan siang dulu baru lanjut. lanjut lagi. Jadi dia bisa sekali kebaktian itu dalam hari Minggu itu dia bisa ibadah menurut dia itu di empat gereja dan 4 kali gitu. Nah, harus dilatih. Gitu. Harus dilatih begitu. Nah, sebenarnya kata ibadah yang di sini ini terjemahannya bukan ibadah sebenarnya, tetapi kesalehan. Dan saya sudah membaca yang di terjemahan yang TB2. Nah, ini sudah diperbaiki. Oh, jadi apa Pak? Jadi kesalehan. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi kata ibadah itu ya. Kata ibadah di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 ini sudah diganti. Sudah diganti. Jadi lebih tepat ya Pak. Lebih tepat. Jadi latihan badani terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Gitu. Jadi kesalehan ini jadi jangan disalah tafsirkan. Jadi hari Minggu mesti pergi ke gereja 4 kali gitu. Di gereja yang berbeda-beda. Nah, itulah latihan ibadah itu begitu. Nah, sebenarnya nggak ada kata ibadah di sini, kesalehan. Berarti kalau bisa ada yang menafsirkan gitu ya memang tadi seperti yang Bapak bilang sudah karena salah dalam kurang tepatnya dalam penerjemahan sehingga mengakibatkan penafsiran pun jadi keliru ya Pak ya. Nah, tapi sudah kalau membaca Alkitab yang terjemahan TB2 sudah diperbaiki ini. Bahkan kalau dalam King James Version pun sendiri memang sudah godliness gitu ya. Godliness ya, kesalehan gitu. Nah, jadi konsep yang salah ini kan sudah iya, sudah ibaratnya sudah jadi berfundament Pak di jadi berpikir ke gereja jadi ibadah. Iya. Gitu. Nah, lalu kalau kata ibadah itu sendiri menurut Alkitab seperti apa? Kata ibadah gimana? Jadi Alkitab. Bagaimana sih kita ibadah kan gitu? Oke ya. Jadi gini, kita harus mengerti bahwa setelah Yohanes Pembaptis tampil dan sebelum Yohanes tampil, dipisah begitu dulu dipisah, ya Pak? Gitu. Nah, kalau kita ringkasnya perjanjian lama, perjanjian baru. Oke. Nah, di dalam perjanjian lama, ini Tuhan Yesus itu kan masih dijanjikan akan datang untuk menyelamatkan. Gitu. Jadi sifat penyembahannya itu simbolik. Gitu. Nah, setelah Tuhan Yesus ini datang, ini berbeda. Tuhan Yesus datang, ini adalah yang disimbolkan itu kan sudah datang. Jadi kalau kita baca di Injil Yohanes pasal 4, coba kita baca. Mulai dari 21 atau 22 atau 23? Bisa dari 18 nggak apa-apa. 18 sampai 26. Coba. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, ini penting ini, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terus lanjutkan. Lanjut, jawab perempuan itu. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Iya. Jadi kenapa menyembah itu harus
di Yerusalem, kan gitu. Orang Yahudi bilang menyembah di Yerusalem. Ya kan? Nah, kenapa demikian? Karena keselamatan datang dari Yerusalem. Mesias datang dari Yerusalem. Yesus bilang, nah, akulah dia, gitu. Dia sudah datang, gitu. Maka ketika Mesias itu sudah datang, yang dijanjikan sudah datang, maka Yesus berkata ayat 23 tadi, saatnya akan datang dan sudah tiba. Sekarang. Gitu. Sudah tiba sekarang. Jadi penyembah-penyembah benar itu menyembah bukan di gunung Gerizim itu ataupun di Yerusalem. Jadi menyembahnya itu di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak berpatokan lagi pada suatu tempat gitu. Betul. Artinya zaman dahulu, di zaman perjanjian lama, di mana orang-orang percaya kepada Mesias yang akan datang. mereka menyembah, Ibadah mengarah gitu. kepada Yerusalem karena imam mereka percaya kepada Mesias yang akan datang di Yerusalem. Betul. Gitu. Nah, sementara Yesus bilang akulah dia sudah datang ini. Gitu. Jadi menyembah itu bukan kepada tempatnya lagi, gitu. Karena Tuhan Yesus yang dijanjikan akan datang dari Israel, dari Yerusalem, itu kan sudah datang, kan begitu. Jadi saatnya akan datang. Jadi penyembahan yang di perjanjian lama itu Sudah berlalu. Yang itu sudah diganti. Sekarang hari ini menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini bagaimana Pak pengertian menyembah dalam roh Nah, dan kebenaran? Karena kalau dalam roh ini ya Pak Riko ya, biasa sering juga saya temukan di khalayak umum, khususnya orang awam, ya, tentunya orang Kristen gitu ya, Kristen awam, menyatakan bahwa dalam roh itu artinya ngeroh katanya, atau berbahasa roh bahkan gitu ya. Sebenarnya fenomena gereja-gereja sekarang ini, Pak, oke, saya nggak akan coba sebut mereknya, tetapi ajarannya karismatik. Mereka beranggapan bahwa menyembah di dalam roh itu apa yang keluar dari mulut mereka terkesan seperti tidak bisa diartikan karena mereka langsung berhadapan dengan roh gitu. Jadi karena roh, gimana ya caranya? Karena mereka berdoa kepada roh, maka bahasa yang mereka bahasa yang keluar dari mulut mereka adalah bahasa roh gitu. Kira-kira. Begitulah kira-kira, Pak. ya jelas kalau kita melihat konteks di dalam pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini, itu bicara bahwa sekarang menyembah Tuhan itu, beribadah kepada Tuhan itu tidak berkaitan dengan waktu lagi, gitu, atau arah lagi, gitu. Apalagi bahasa tertentu ya Pak. Atau tempat lagi, kan gitu. Termasuk bahasa tertentu. Betul. Karena yang dimengerti oleh perempuan itu, Tuhan Yesus kan tidak bicara tentang masalah karunia bahasa lidah itu. Dan ini bicara kan perempuan Samaria ini, kami di sini nih. Arahnya kiblat kami di sini nih. Kamu orang Yahudi, Yerusalem. Kiblatnya ke Yerusalem. Samaria di Gerizim. Gitu. Jadi ini bicara masalah tempat harus arahnya mana? Kiblatnya mana? Gitu. Nah, kata Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran itu tidak ada pusat lagi seperti itu ya, pusat seperti itu lagi, artinya tidak terikat dan namanya roh kan, tidak terikat dengan waktu dan ruang ya Pak. Waktu dan ruang dan tempat gitu. Jadi kalau ditanya ibadah kita itu bagaimana? Ibadah kita itu kan ya hidup kita ini adalah persembahan yang hidup. Gitu. Kalau bicara soal hidup, berarti setiap saat, Pak. Setiap saat. Gitu. Jadi ibadah itu tidak ada lagi waktunya lagi, dan tidak ada lagi praktek-praktek yang khusus seperti puasa, terus berdiam diri, merenung. Jadi ibadah itu keseharian hidup kita. Ya. Jadi ibadah penyembahan kita itu adalah ya 24 jam hidup kita sebenarnya. Kita menyembah Allah. Gitu. Ya, itu tadi nggak tertolak waktu ya Pak ya. Dan ini ada juga terjemahan yang kurang tepat di Ibrani 10, coba dibaca. Ini juga kadang sering menjadi salah orang memahami. Ayat berapa Pak? Ayat 25 itu. Ayat 25 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, ini ada kata ibadah ini. Nah, ibadah ini. Nah, seperti dibiasakan
oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ayat ini berkonotasi bahwa pergi ke gereja itu pergi ibadah. Oh, karena ayat ini justru ya, Pak, ya. Nah, kenapa? Karena Ada kata ibadah. ada kata Ibadah. pertemuan ibadah. Berarti lagi-lagi ini salah translate. Benar. Harusnya kata ibadah ini tidak ada. Harusnya pertemuan kita. oh. Gitu. Jadi udah diterjemahkan tapi ditafsirkan juga, bisa dibilang gitu. Ya, ada penafsiran di situ. Kalau ini kan sebenarnya ini kan konotasinya acara pertemuan ibadah itu kan acara berjemaat. Kalau acara berjemaat tidak lagi disebut ibadah, jadi disebut apa namanya? Ya, pertemuan jemaat. Jadi kalau kita misalkan ini kita mau mulai nih acara kebaktian, marilah kita memulai acara pertemuan jemaat. Ya, pertemuan jemaat. Tidak usah lagi, mari kita mulai ibadah kita, Betul. bukan? Karena kan kita jalan dari rumah kan sudah ibadah juga. Kan mulainya ibadah itu kan tidak waktu kita mulai nyanyi itu kan Setiap saat ya, Pak. Setiap saat Kita jalan pun ibadah itu maksudnya ya, Pak. Dan hidup kita ini sudah kita persembahkan, gitu kan. Berarti Kita ini hidup dalam ibadah ini. Berarti bisa nggak Pak dikatakan juga bahwa sebenarnya yang kita lakukan setiap hari Minggu itu pertemuan jemaat itu termasuk di dalam suatu rangkaian ibadah kita? Iya. Ya Pak. Iya. Jadi tapi bukan berarti keluar masuk kan? Iya, bukan berarti itu cuma ibadah itu aja. Tetapi itu memang termasuk dalam rangkaian ibadah kita pada hari Minggu gitu Pak. Itu bagian dari hidup kita kan gitu. Jadi salah kalau misalnya terminologi kita mulai ibadah. Berarti ruang lingkup ibadah itu lebih luas ya Pak, karena keseluruhan hidup itu maksudnya. Betul. Oh Allah, oke. Jadi hidup kita. Maka sebenarnya gitu, tidak boleh ada dalam pemikiran orang Kristen lahir baru itu. Gitu. Di gereja ibadah nggak boleh ngerokok. Di luar karena lagi nggak ibadah jadi boleh. Nah, nggak bisa begitu, nggak boleh begitu. Karena hidup kita ini kan keseluruhan ibadah. Gitu. Makanya nggak boleh merokok. Ibadah. Tidak boleh berbuat dosa bahkan. Kalau di dalam gereja tidak boleh, berarti kan di luar juga tidak boleh. Gitu kan. Seperti itu. Berarti kan sebenarnya kalau di gereja tidak boleh, kenapa itu kan salah? Berarti di luar juga salah, gitu. Nah jadi kadang orang berpikir kan, mau masuk gereja dimatikan dulu. Mau ibadah. Salah. Gitu. Jadi konsepnya tidak begitu. Hidup kita itu adalah 24 jam hidup kita setelah kita diselamatkan, kita itu beribadah kepada Tuhan. Gitu. Berarti kalau gitu yang sampai yang tadi Pak, balik sedikit Pak ke yang dalam roh dan kebenaran itu tadi Pak. Iya. Yang menyatakan bahwa baru dikatakan beribadah dalam roh itu harus ngeroh. Terus apalagi ada mengucapkan suatu bahasa-bahasa ya seperti mereka bilang bahasa roh, berarti mereka sendiri setelah mereka udah nggak berbahasa itu berarti mereka keluar dari ibadah gitu berarti ya Pak. Konsekuensinya jadi begitu kalau pemahamannya begitu. Iya gitu ya Pak. Tapi padahal sebenarnya makanya kalau misalnya kita mau ratakan dengan pemahaman yang sebenarnya Alkitab, kalau memang dipahaminya menurut mereka seperti itu, harusnya setiap hari mereka berbahasa begitu ya Pak. Wah, itu berarti orang Kristen nggak boleh dong ya Pak beli tulisan jangan diganggu sedang beribadah. Iya. Ya tidak gitu. Iya. Maka setiap saat ya tutur kata-kata kita dijaga, pikiran kita kan dijaga, hati kita dijaga. Setiap saat ya Pak. Karena kita ibadah setiap saat. Betul. Gitu. Nah, ini memang suatu pemahaman yang luar biasa ya Pak Riko. Karena Yesus kan berkata tadi kan saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Ya. Ini sebenarnya bagi kebanyakan orang saya yakin betul bahwa ini akan membuka konsep paradigma baru tentang pemahaman kata ibadah sendiri. Ya. Karena sebenarnya di pemahaman orang-orang yang belum memahami Alkitab seperti ini Pak, ya kecenderungan orang untuk akhirnya hidup sembarangan begitu tingginya karena mereka beranggapan dalam gereja ibadah gitu loh. Keluar gereja selesai ibadah. Tapi kehidupan sehari-hari dibilang nggak dianggap ibadah. Ya padahal harusnya 24 jam hidup kita itu sampai nanti kita ketemu Tuhan kan kita beribadah kepada Tuhan. Nah, tidak perlu ada waktu
khusus gitu kan, tertentu, arah tertentu, tempat tertentu kan tidak. Oh, makanya orang Kristen pun sudah tidak perlu lagi ada misalnya arah kiblat gitu Ya, ya, Pak. nggak perlu. Karena memang yang tadi seperti yang sudah dikatakan dalam Injil Yohanes itu ya Pak, bahwa memang sudah nggak lagi di Betul. gunung ini maupun gunung itu gitu ya Pak, tetapi setiap saat maksudnya. Ya. Nah, Baik. itu jadi ibadah dalam Alkitab. Kekristenan. Oke, terima kasih Pak Kurnia. Pemahaman tentang kata ibadah akhirnya kami semakin tajam memahami karena memang Alkitab mengajarkan begitu luar biasa tentang kata ibadah ini. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba bahas nanti tentang kata ibadah itu sendiri. Saya berharap podcast malam hari ini memberikan edukasi positif bagi banyak orang untuk memahami Alkitab dengan tepat. Baik, nanti kita akan lanjut ke bagian kedua. Baik. Terima kasih Pak Kurnia, selamat malam dan salam Maranatha.